Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast Rumah Suara Torang. Di video sebelumnya sudah kami ulas terkait dengan tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Nah, per hari ini berdasarkan peraturan itu, per hari ini kita telah memasuki tahap yang kedua, sudah kita lalui tahap kedua, nah yaitu pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin mengulas lebih lanjut terkait dengan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Bagaimana tahapannya dan ada berapa kategori daftar pemilih. Nah, ini supaya Basudara kita tidak bingung terkait dengan bagaimana menyalurkan hak konstitusional kita dalam proses pemilu atau dalam proses demokrasi di Indonesia. Berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih, itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Nah, sebelum jauh, di dalam konteks hukum, ketika ada perubahan peraturan, maka tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lama. Kenapa? Karena dalam konteks hukum perubahan undang-undang itu hanya dirubah terkait dengan pasal, ayat, bab, dan lain-lain. Nah, bisa jadi dikurangi, dihapus, ditambahkan, dan macam-macam. Tidak dirubah semuanya, sehingga kita harus membaca dua peraturan sekaligus untuk melihat apa sih yang dirubah. Tetapi kita tidak masuk di situ. Terkait dengan penyusunan daftar pemilih tadi, sudah saya sampaikan bahwa itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2023. Saudara dorang bisa buka, bisa download juga di website KPU dan lain-lain. Nah, daftar pemilih itu adalah kegiatan atau sebuah data yang disusun oleh KPU untuk memastikan hak konstitusional warga negara itu tersalurkan dalam proses demokrasi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena itulah ujung tombak dari proses demokrasi untuk menentukan siapa yang akan mewakili kita dalam pemerintahan. Nah, di samping itu, di samping pentingnya penyaluran hak konstitusional, ada yang lebih penting selain itu lagi, yaitu suaranya dihitung dan dicatat sebagaimana apa yang sudah dia berikan dalam kotak suara. Nah, sehingga ini menjadi nilai penting kedua yang tidak boleh dilupakan. Nah, berangkat dari situlah kenapa penting sekali proses penyusunan pemilih itu menjadi isu yang sangat krusial dalam proses demokrasi. Nah, itu karena suara mereka harus dihitung, suara mereka harus dicatat. Itu adalah tugas negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Maka KPU dibentuk untuk melaksanakan itu. Nah, secara berjenjang, baik dari KPU pusat sampai ke daerah sampai ke PPS, wajib
mencatat dan melindungi hak konstitusional warga negara. Nah, di dalam peraturan ini sudah ada beberapa prinsip dalam proses penyusunan daftar pemilih. Nah, di dalam pasal 2 peraturan KPU ini, peraturan KPU nomor 7 tahun 2023, perubahan atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Nah, di dalam peraturan ini menyatakan di pasal 2 ayat 1 bahwa penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada prinsip huruf A, komprehensif, huruf B, inklusif, huruf C, akurat, huruf D, mutakhir, huruf E, terbuka, huruf F, responsif, huruf G, partisipatif, huruf H, akuntabel, huruf I, perlindungan data diri, dan huruf J, aksesibel. Nah, ini prinsip penyusunan daftar pemilih. Salah satu yang harus diingat yaitu tadi akurat dan mutakhir. Nah, inilah kenapa dalam proses penyusunan daftar pemilih itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan tenaga yang cukup banyak, sehingga dapat memastikan dengan baik daftar pemilih itu disusun dengan benar dan akurat. Nah, itulah prinsipnya dalam proses penyusunan pemilih. Saudara-saudara bisa lihat di pasal 2 Undang-Undang Peraturan Komisi nomor 7 tahun 2023. Kemudian penyusunan daftar pemilih ini mencakup dua hal. Yang disusun itu dua, yaitu berkaitan dengan daftar pemilih dalam negeri dan daftar pemilih luar negeri. Nah, jadi di dalam pasal 6 itu disebutkan dengan jelas, dalam pasal 6 ayat 1 bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi tidak bisa proses penyusunan daftar pemilih itu hanya di dalam negeri dan melupakan orang yang berada di luar negeri. Nah, di ayat 2-nya mengatakan bahwa penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan. Nah, ini dia nanti secara berjenjang. Nanti saya jelaskan sedikit terkait dengan proses. Prosesnya itu bisa dibilang bottom up, dari atas ke bawah, dan kemudian untuk menjaga akurasi data, menjaga kemutakhiran data, maka dilakukan secara bottom up. Jadi dari atas data-data itu dari KPU, nanti dari pemerintah pusat, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, nah diberikan kepada KPU. Kemudian dari situ KPU kemudian meminta bersama-sama dengan KPU provinsi, kabupaten, PPK, panitia pemilihan kecamatan, dan panitia pemungutan suara, serta petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli. Nah, bekerja sama untuk melakukan pemutakhiran data dan penyusunan data. Nah, sehingga dalam proses itu ada berapa tahap dalam proses penyusunan itu. Yang pertama itu menyiapkan bahan dasar. Menyiapkan bahan dasar ini, bahan dasar dalam penyusunan daftar pemilih itu namanya DP4, daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, DP4. Nah, DP4 ini tahap pertama, dan DP4 ini adalah bahan dasar untuk melakukan pemutakhiran data pemilu. Data pemilu itu disusun berdasarkan
data DPT pemilu terakhir, kemudian disondingkan, dicocokkan dengan DP4 dari yang diterima oleh KPU dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Menteri Dalam Negeri. Nah, ini kemudian disondingkan, lalu kemudian nanti dilakukan pencocokan dan penelitian langsung. Nah, ini yang nanti dilakukan oleh Pantarli yang biasa disingkat Coklit, pencocokan dan penelitian. Itu arah untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Setelah itu, lalu kemudian diberikan ke PPS, Panitia Pemungutan Suara. Nah, nanti mulai berjenjang dari situ, kemudian direkap, di pleno ditetapkan secara berjenjang sampai ke KPU provinsi, sampai ke KPU pusat. Nah, DP4 tadi. Nah, dari DP4 kemudian diadakan coklit tadi, lalu disusunlah sebuah DPS yang disebut dengan DPS. Nah, DPS ini daftar pemilih sementara. Jadi, daftar pemilih sementara ini dari hasil pencocokan antara DPT pemilu terakhir dengan proses pencoklitan, penelitian, pencocokan dan penelitian secara langsung di masyarakat. Jadi Pantarli ini nanti mendatangi satu-satu. Nah, sehingga melihat yang sudah meninggal yang mana, nanti ada caranya sendiri untuk memberi kode yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada di situ, yang sekarang berada di luar kota atau di daerah lain, daerah pemilihan lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari daftar pemilih sementara itu, lalu kemudian dibuka secara umum, terbuka secara umum kepada masyarakat untuk memberi masukan atas daftar pemilih sementara. Nah, setelah mendapat masukan dari masyarakat, dari Bawaslu, dari pihak-pihak lain, dari peserta pemilu, nah kemudian disusunlah yang disebut dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, DPSHP. Nah, DPSHP ini juga nanti terbuka karena tadi prinsip penyusunan daftar pemilu itu harus terbuka. Nah, sehingga butuh proses saling memberikan masukan yang cukup panjang sehingga akurasi dalam penyusunan daftar pemilih itu bisa lebih akurat. Nah, seperti itu. Setelah disusun daftar pemilih sementara hasil perbaikan, lalu kemudian tahap selanjutnya adalah ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir, DPSHP akhir. Nah, DPSHP akhir ini nantinya menjadi dasar untuk penyusunan DPT. Nah, jadi DPT itu adalah DPSHP akhir. Jadi sudah diperbaiki, sudah mendapatkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan dalam proses pemilu, sehingga dijadikan sebagai bahan masukan tadi, dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun yang namanya DPSHP akhir. Nah, setelah ditetapkan statusnya menjadi DPSHP akhir, maka dia masuk menjadi DPT. Nah, setelah menjadi DPT ini sudah sangat krusial. Tetapi ada sebagian orang yang tidak masuk dalam DPT. Lalu bagaimana? Ini kan ada tahapannya tuh. Sudah tadi dari DP4 susunlah menjadi
DPS, kemudian DPS HP, kemudian DPS HP akhir, lalu menjadi DPT. Nah, tapi masih ada lagi yang tidak termasuk dalam kategori DPT, daftar pemilih tetap. Nah, oleh karena itu, karena tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap, maka ada daftar lain. Nah, yang itu yang disebut daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih tambahan ini, apa itu daftar pemilih tambahan? Nah, berdasarkan peraturan KPU ini, bahwa di dalam pasal 1, di dalam pasal 1 angka 27 mengatakan bahwa daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar memberikan suara di TPS. Jadi kalau DP bedanya, nanti ada bedanya antara DPTB, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Kalau daftar pemilih tambahan, dia sudah terdaftar dalam DPT, tetapi berdasarkan DPT, dia tidak berada di TPS yang ditetapkan dalam dalam DPT. Jadi misalkan ada yang ditetapkan, misalkan saudara, saya di Jayapura misalkan. Nah, kemudian tiba-tiba saat menjelang pemilu saya berada di Maluku misalkan. Nah, data berdasarkan DPT, saya masuk sebagai pemilih di TPS yang ada di Jayapura. Maka yang dimaksud dengan keadaan tertentu, nah itu tadi saya pindah, misalkan bekerja di sana, bekerja tugas lah misalkan, tugas apa, atau ada kerjaan apa di sana, terus saya ke sana. Nah, saya masuk sebagai orang yang terdaftar dalam DPT, tetapi dalam kondisi tertentu saya tidak bisa memberikan hak suara saya di DPT, di TPS sebagaimana yang tertuang dan tercantum di dalam DPT itu. Maka saya bisa memilih di Maluku dan masuk sebagai daftar pemilih tambahan. Begitu. Tetapi ada syaratnya. Sebelum masuk menjadi daftar pemilih tambahan, 1 bulan sebelum itu harus diurus terlebih dahulu perpindahan TPS. Harus diurus 1 bulan sebelum atau 30 hari sebelum pemungutan suara, hari pemungutan suara. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan daftar pemilih khusus ini dia tidak masuk DPT, juga tidak masuk di dalam DPTB. Nah, misalkan kita bisa lihat di dalam pasal 1 ini angka 31 bahwa daftar pemilih khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. Yang penting punya kartu identitas kependudukan, KTP elektronik. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan sudah tidak punya KTP, sudah tidak punya KK, sudah tidak masuk dalam DPT, DPTB, terus ngotot mau mencoblos, ini orang gila berarti. Ini orang kurang waras. Nah,
Jadi kalau tidak masuk di dalam DPT dan DPTB, maka dia harus punya syarat. Untuk masuk dalam daftar pemilih khusus, dia harus punya syarat punya kartu kependudukan atau KTP. Nah, jadi buat saudara dorang, misalkan tadi contoh yang tadi, saya ulangi contoh yang tadi. Saya di Jayapura, kemudian saya pindah ke Maluku, atau saya dari Maluku pindah ke Jayapura, sebaliknya ya. Nah, saya tidak terdaftar dalam DPT. Saya juga tidak terdaftar, misalkan dalam waktu yang sudah tidak memungkinkan, saya tidak bisa lagi mendaftar masuk di dalam daftar pemilih tambahan. Maka saya harus bisa menunjukkan KTP elektronik saya kepada petugas PPS untuk kemudian saya masuk di dalam daftar pemilih khusus. Nah, jadi kalau misalkan tidak masuk DPT, tidak masuk DPTB, nah bisa masuk di dalam kategori daftar pemilih khusus. Jadi saudara-saudara orang yang dari luar kota yang sekarang saat ini bekerja di kota-kota tertentu, terutama misalkan di Provinsi Papua secara keseluruhan. Ini karena Provinsi Papua ini dia mirip-mirip dengan daerah-daerah sekelas Yogyakarta, Malang, Bali. Nah, levelnya sudah seperti itu karena di sini tempat perjumpaan seluruh warga negara dari berbagai daerah. Di Papua ini lengkap. Nah, sama dengan di Jogja. Begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat berdasarkan KTP itu kan kadang-kadang orang yang masih KTP-nya masih di daerah masing-masing, tetapi dia sudah terlanjur pindah di sini dan belum pindah penduduk. Belum pindah penduduk, belum terdaftar sebagai penduduk di sini, belum terdaftar di Dukcapil. Nah, tapi apakah hak konstitusionalnya hilang? Oh tidak. Itu amanat konstitusi yang tidak bisa dihalang-halangi hanya berdasarkan dengan mekanisme yang formalistik, yang administratif seperti itu. Hak asasi itu harus didahulukan. Nah, tetapi itu bukan berarti tidak melalui mekanisme. Mekanismenya sudah diatur sendiri, seperti yang tadi yang saya bilang. Bahwa bisa sudah masuk di DPT, maka bisa di sini, di Provinsi Papua, khususnya misalkan di Kota Jayapura, maka bisa masuk dalam pemilih tambahan, daftar pemilih tambahan untuk menyalurkan hak konstitusional. Begitu juga selanjutnya, ketika memang benar-benar tidak terdaftar di dalam DPT ataupun daftar pemilih tambahan, maka masuk dalam daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini, kalau misalkan saudara ada yang tidak masuk dalam DPT atau DPTB, jangan sampai masuk tiba-tiba menuntut jadi masuk di dalam DPTB. Dan harus diingat, di dalam peraturan ini hanya dijelaskan terkait dengan ketika tidak masuk di dalam DPT dan DPTB. Lalu bagaimana kalau misalkan sudah masuk di salah satunya? Ya sudah masuk di situ. Salah satunya, kalau masuk di DPT tapi toh tadi tidak berada di tempat, ya sudah masuk di dalam DPT tambahan di daerah di mana pemilih itu berada. Bukan lalu, wah saya harus masuk daftar pemilih khusus. Tidak seperti itu. Ya, itu beberapa kategori ya, beberapa kategori dalam penyusunan daftar pemilih dan kategori dalam konteks pemilih. Jadi tidak selalu harus masuk DPT, tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita masuk dalam daftar pemilih tetap. Kenapa?
Karena di situ hak konstitusional kita akan lebih terjamin. Kita sudah ditentukan, oh saya ini di daerah mana, nama saya siapa, saya di daerah mana, saya masuk di kabupaten mana, saya masuk dalam DPT mana. Semuanya sudah diatur. Dan itu sudah jelas, tinggal kita cek. Kita cek di website KPU itu ada tuh, cek hak pilih online. Nah, saudara dorang bisa cek. Toh, kalaupun tidak terdaftar dalam DPT, maka sudah harus berkoordinasi secepatnya. Jangan nanti tiba-tiba saat tiba akal pas di tempat pemungutan suara di TPS, baru kemudian berkoordinasi. Nah, ini terlambat. Apa pentingnya kita selalu berkoordinasi untuk menjamin hak pilih kita? Karena yang pertama, itu adalah hak konstitusional. Hak konstitusional itu adalah hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu hak asasi kita. Ketika kita tidak menyalurkan itu, maka dimensi kemanusiaan kita itu menurun secara politik. Kenapa? Karena kita tidak lagi, kita menjadi abai terhadap situasi sosial politik. Padahal, kenapa? Kalau kita tidak abai terhadap situasi sosial politik, maka hak pilih kita akan sangat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu dan orang itu apakah bisa dipercaya atau tidak. Kalau semua sudah tidak dipercaya, lalu kita ini siapa? Kita ini manusia. Dan di dalam setiap manusia itu pasti punya yang namanya kecenderungan untuk berbuat baik. Maka dari itu, gunakan hak konstitusional itu dengan baik. Pastikan bahwa saudara dorang hak pilihnya terlindungi, tercatat, dan itu akan menjadi bagian kontribusi sosial politik dalam menata masa depan berbangsa dan bernegara. Satu suara dari seorang warga negara itu sangat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Nasib bangsa ini ke depan berapa tahun? Bukan cuma 5 tahun. Tidak. Nasib bangsa ini dari ketika kita datang ke TPS dan mencoblos, memberikan suara, nasib bangsa ini 7 turunan anak cucu kita itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga perlu dikawal baik-baik hak pilih itu. Hak konstitusional, pastikan bahwa ini adalah ajang untuk memperbaiki, menata masa depan yang lebih baik. Dan untuk penyelenggara pemilu, pastikan bahwa semua pemilih di tanah air ini tercatat. Dan satu hal lagi, itu tadi satu, tercatat untuk menyalurkan hak konstitusionalnya. Nah, setelah disalurkan, dicoblos lalu kemudian memberikan suaranya, lalu memasukkan ke dalam kotak suara, wajib hukumnya penyelenggara pemilu mencatat dengan baik, dengan akurat, sesuai dengan aslinya, semenjak dia coblos dan dia masukkan ke dalam kotak suara. Wajib untuk dicatat dengan baik, tidak boleh salah. Karena apa? Prinsipnya tadi, ketika dia coblos dan masukkan, itu ada harapan masa depan bangsa di sana yang harus dijaga, yang harus dilindungi oleh setiap penyelenggara pemilu. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya untuk ulasan-ulasan lebih lanjut terkait dengan pemilu. Jangan ketinggalan, ikuti terus ulasan-ulasan kami berkaitan dengan pemilu. Mari sama-sama belajar soal pemilu untuk menata masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.